Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara, jumpa lagi di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Kali ini kita akan membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan? Dari definisi ini, pengertian sistem adalah suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional. Pemerintahan dalam arti luas, pemerintah atau lembaga-lembaga negara yang menjalankan segala tugas pemerintah, baik sebagai lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Jadi, dalam pengertian sistem pemerintahan adalah keseluruhan lembaga-lembaga di sebuah negara yang saling berkaitan, yang saling mempunyai hubungan fungsional, yang menjalankan segala tugas pemerintahan, baik sebagai lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Saudara-saudara, masalah sistem pemerintahan telah dimulai sejak zaman Yunani kuno pada era Plato atau Aristoteles. Bentuk-bentuk pemerintahan klasik. Yang pertama, ajaran Plato, terdapat 5 bentuk pemerintahan. Yang satu, bentuk pemerintahan aristokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh kaum cendekiawan sesuai dengan pikiran dan keadilan. Yang kedua, bentuk pemerintahan demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang yang ingin mencapai kemakmuran dan kehormatan. Yang ketiga, bentuk pemerintahan oligarki adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh golongan hartawan. Keempat, bentuk pemerintahan demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat jelata. Yang kelima adalah bentuk pemerintahan tirani, adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang tiran yang bersifat sewenang-wenang dan jauh dari keadilan. Pada ajaran Aristoteles terdapat 6 bentuk pemerintahan. Yang pertama, bentuk pemerintahan monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu orang demi kepentingan umum. Yang kedua, bentuk pemerintahan tirani adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang demi kepentingan pribadi. Yang ketiga, bentuk pemerintahan aristokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendekiawan untuk kepentingan umum. Keempat, bentuk pemerintahan oligarki adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendekiawan demi kepentingan kelompoknya. Yang kelima, bentuk pemerintahan politeia adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seluruh rakyat untuk kepentingan umum. Yang keenam, bentuk pemerintahan demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang tertentu demi kepentingan sebagian orang. Yang tiga, bentuk pemerintahan modern. Yang pertama, pemerintahan modern yang bersifat monarki atau kerajaan. Bentuk pemerintahan monarki dapat dibedakan sebagai berikut.
Satu, monarki absolut adalah bentuk pemerintahan suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja, ratu, sah atau kaisar yang kekuasaannya tidak terbatas. Raja merangkap sebagai penguasa legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang disatukan dalam perbuatannya. Raja adalah undang-undang itu sendiri. Contoh Prancis di masa Raja Louis XIV dengan semboyannya Etat c'est moi, negara adalah saya. 2. Bentuk pemerintahan monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja yang kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang dasar atau konstitusi. Terjadinya monarki konstitusional ada dua cara. Yang pertama, datang dari raja sendiri karena ia takut dikudeta. Contoh Jepang dengan hak oktroy. Yang kedua, karena adanya revolusi rakyat kepada raja. Contoh Inggris yang melahirkan Bill of Rights tahun 1689. Yordania, Denmark, Arab Saudi, dan Brunei Darussalam. Yang ketiga, bentuk pemerintahan monarki parlementer adalah bentuk pemerintahan suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja dengan sistem parlemen atau DPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam monarki parlementer, kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet atau perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Fungsi raja sebagai kepala negara atau simbol kekuasaan dan tidak dapat diganggu gugat. Contoh Inggris, Belanda, dan Malaysia. Sekarang kita lihat dalam pengelompokan sistem pemerintahan modern. Sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan parlementer, dan sistem pemerintahan campuran. Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlementer atau legislatif. Menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ciri-cirinya, pemerintah presidensial didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan. Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatu dengan legislatif. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden. Eksekutif dipilih melalui pemilu. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial. Pertama, penyelenggara negara berada di tangan presiden, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang kedua, kabinet atau Dewan Menteri dibentuk oleh presiden dan bertanggung jawab pada presiden. 3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Yang keempat, presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer. 5. Parlemen memiliki kekuatan legislatif dan menjabat sebagai lembaga perwakilan. 6. Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen. Kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan presidensial. Kelebihan pemerintahan presidensial. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak bertanggung jawab, tidak tergantung pada parlemen. Masa